Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu terkait dengan teks non-fiksi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Nah, ini sebenarnya kita sudah pernah membahas tentang pokok pikiran. Nah, kali ini kita akan lebih memantapkan lagi apa itu tentang pokok pikiran. Baru nanti Pak Andi akan jelaskan bagaimana cara mencarinya dalam contoh yang akan Pak Andi berikan nanti. Oke, sekarang perhatikan ya di papan tulis, kalian lihat. Nah, judulnya menentukan pokok pikiran. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara menentukan, kita harus ulangi dulu pengertian pokok pikiran. Pak Andi mau review lagi ya. Pokok pikiran kita review lagi. Kita ketahui dulu sebenarnya pokok pikiran itu apa. Oke. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan atau pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi pokok pikiran itu adalah inti pembahasan, inti pembicaraan dalam satu paragraf. Kemudian pokok pikiran itu letaknya di mana? Bagaimana kita menentukan pokok pikiran? Terkandung di mana? Nah, di sini sudah Pak Andi tuliskan letaknya di mana pokok pikiran itu. Nah, pokok pikiran terletak atau bisa juga dikatakan terkandung di dalam kalimat utama. Nah, jadi pokok pikiran itu terdapat di kalimat utama. Nah, sekarang kita akan cari tahu kalimat utama itu sebenarnya terdapat di mana. Nah, terdapat di mana? Kita akan bahas. Kita lanjutkan tentang kalimat utama ya. Nah, anakku semuanya, Pak Andi ulangi ya, bahwa pokok pikiran itu terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu tempatnya di mana? Kalimat utama itu ada 3 tempat dan Pak Andi sudah menuliskan rumusnya, yaitu ABC ya. Jadi kalimat utama yang mana mengandung pokok pikiran itu sebenarnya bisa kita ringkas dalam rumus ABC. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf, A itu A, awal. Nah, namanya deduktif. Apa? Deduktif ya. Jadi kalau dalam sebuah paragraf kalimat utamanya itu terdapat di awal paragraf atau di depan berarti namanya paragraf deduktif. Kemudian B ya, belakang paragraf. Jadi kalau ada paragraf yang kalimat utamanya, pokok pikirannya ada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Dan yang ketiga, rumus ketiga C, campuran atau campur. Jadi paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dan belakang paragraf namanya deduktif induktif. Nah, jadi kalau kalian ingin menemukan pokok pikiran, kalian cukup mencari kalimat utamanya. Di mana? Kalian bisa cari di awal, belakang, atau campur. Jadi nanti akan ketemu pokok pikirannya. Nah, untuk lebih paham, Pak Andi akan berikan contoh yang insya Allah akan membuat kalian lebih paham. Oke, perhatikan lagi ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Di sini Pak Andi akan memberikan contoh bagaimana menentukan pokok pikiran ya, pokok pikiran atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, kita lihat dulu paragraf yang Pak Andi tuliskan di papan tulis. Kita lihat ya. Ini ada sebuah paragraf. Kita hitung dulu ada berapa kalimat di sini. Kita di
Bisa lihat dari titiknya. Di sini ada 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya, ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat dari sebuah paragraf yang Pak Andi contohkan. Nah, sekarang kita coba untuk membacanya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan pokok pikirannya. Oke. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Dengan pemanasan berarti mempersiapkan otot yang akan digunakan. Pemanasan juga dapat untuk meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan sebagainya. Oke ya. Jadi sebelum kita bahas tentang pokok pikiran, kemarin Pak Andi di hari Sabtu saat Google Meet pernah mendengarkan kalau membacanya anak-anak itu masih tidak memperhatikan tanda titik dan komanya. Nah, Pak Andi tadi sudah mencontohkan kalau tanda titik ya ada jedanya. Baik, anak-anakku, perhatikan ya. Nah, di sini Pak Andi sudah memberikan tanda garis merah 2. Kemudian ada tanda gelombang ini. Nah, yang Pak Andi garis bawah itu adalah salah satu ciri penanda kalau satu paragraf tersebut kalimat utamanya berada di awal paragraf. Tandanya atau cirinya ada kata ini. Nah, ada kata ini, ada kata itu. Nah, itu menunjukkan satu paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf atau deduktif. Dan yang bergelombang, nah, ini juga penanda. Nah, kalau ada kata yang diulang di kalimat kedua, nah ini kalimat pertama kan ini. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, kemudian di kalimat kedua ada salah satu kata yang diulang. Nah, contohnya ini. Pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Nah, ada pengulangan kata dari kalimat kedua. Ya, pengulangan kata dari kalimat pertama diulang di kalimat kedua itu bisa menandakan sudah ketemu kalimat utamanya. Nah, sekarang kita tulis saja kalimat utamanya itu di awal paragraf. Yang mana kalimat utamanya? Nah, kita tulis saja di sini. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, ini kalimat utamanya. Sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, itu kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini ya. Ini kalimat utamanya. Kalimat ini. Nah, itu kalimat utamanya. Kalimat utama berada di awal paragraf. Ya, karena apa? Sudah ketahuan ada cirinya. Cirinya di mana? Di kalimat kedua. Ada kata ini dan ada pengulangan kata. Ini pemanasan diulang lagi di sini. Nah, itulah ciri dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Oke, anak-anakku. Nah, sekarang tinggal kita menentukan pokok pikirannya.
Tadi kan pokok pikiran itu berada di kalimat utama. Padahal saat ini sih kita sudah menemukan kalimat utama. Ya, kalimat utamanya nih, sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, sekarang pokok pikirannya bagaimana? Nah, pokok pikirannya kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, pokok pikiran disamakan dengan kalimat utama. Nah, kita tulis sama aja. Nah, pokok pikirannya sebelum olahraga perlu pemanasan. Nah, boleh. Jadi pokok pikirannya sama dengan kalimat utama boleh. Nah, atau pokok pikiran itu ada yang diringkas atau kalimat utamanya itu ada kalimat yang dihilangkan. Nah, untuk kali ini yang dihilangkan adalah kata sebelum. Nah, jadi kalimat utamanya, pokok pikirannya olahraga perlu pemanasan. Nah, ini. Nah, jadi pokok pikirannya bisa menggunakan dua cara. Satu sama dengan kalimat utama, yang kedua ada kata yang dihilangkan. Nah, kalau ini yang dihilangkan sebelum. Jadi pokok pikirannya olahraga perlu pemanasan. Oke, semuanya paham ya? Insya Allah paham. Nanti kita latihan di buku paket kalian. Oke, untuk tugasnya Pak Andi akan tuliskan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.